Alright, halo guys, welcome back to my channel. Bersama gue Rifki Haji Dabibi. Ke channel ini, seperti yang kalian lihat, gue baru aja potong rambut. Kali ini gue memutuskan untuk memotong rambut karena menurut gue potongan yang kemarin itu, pertama itu gerah. Sumpah gue pengen sedikit lebih adem lah gitu potongannya. Terus juga yang kedua, selain itu juga gue pengen stylingnya yang gak ribet gitu. Jadi karena ketika gue pakai gaya rambut yang kemarin itu, gue harus styling dulu. Jadi sebelum berangkat itu harus sisiran, terus harus pakai styling produk ya. Meskipun emang sisiran tuh penting sih sebetulnya di samping merapikan rambut lo, tapi ya dengan rambut short hair kayak gini menurut gue lebih easy aja buat styling dan lo bisa ready kapanpun gitu. Terus juga selanjutnya gue pengen explore aja sih sebetulnya, explore gaya rambut aja gitu, karena kebetulan kan gue udah bosen gitu istilahnya gaya rambut belah dua gitu, udah hampir 1 tahun gitu cuy. Nah sebetulnya itu bukan yang jadi inti videonya, tapi masih berkenaan dengan potongan rambut. Nah kali ini gue bakalan sedikit berbagi nih sama kalian yang emang mau menentukan atau nyari potongan yang sesuai sama ekspektasi kalian, supaya kalian juga bisa makin pede. Karena mau bagaimanapun juga tetap pengaruh rambut sebagai mahkota seorang laki itu bakal mempengaruhi kepercayaan diri kalian gitu cuy. Gak harus yang rapi juga sih gaya rambut, even gaya rambut yang berantakan pun kalau misalkan kalian pede dan cocok gaya rambutnya, ya itu juga bakal nambahin istilahnya penampilan atau kegantengan lah istilahnya, kegantengan kalian gitu. Nah, buat kalian juga yang mau dapetin hasil akhir potongan yang sesuai sama ekspektasi kalian, kalian juga bakal share 4 hal penting yang harus kalian ikutin. Siapa tahu aja bisa membuat potongan kalian itu lebih cocok gitu sama kalian gitu. Oke, untuk cara yang pertama supaya kalian dapetin potongan yang sesuai dengan apa yang kalian mau, itu yang pertama adalah cari dulu potongan yang emang sesuai dengan karakteristik kalian gitu. Kalian sukanya yang seperti apa? Kalau misalkan kalian emang yang suka klimis, silahkan cari. Kalau misalkan kalian suka yang lebih messy gitu, rada berantakan, kalian juga cari. Terus juga jangan lupa juga buat nyari referensi model, referensi haircut di Google, karena di sana banyak banget referensi yang bisa jadi acuan gitu, bisa jadi pilihan kalian mau motong seperti apa gitu. Dan tapi gue saranin ketika kalian mau nyari referensi gambar potongan di Google, itu gue saranin modelnya atau orangnya harus sesuai sama kita, yang dimana itu adalah orang Asia. Kenapa gak orang Barat? Karena bentuk kepala orang Barat itu lebih bulat gitu cuy. Jadi ketika mau apply potongan rambut orang Barat ke Asia itu mungkin agak sedikit tricky ya, agak sedikit susah gitu. Tapi bukan berarti gak bisa juga. Itu balik lagi ke kompetensi barbernya juga gitu dalam menyesuaikan potongannya. Bentuk wajah apakah berpengaruh? Yap, bisa berpengaruh juga bentuk wajah. Jadi kalian harus sesuaiin juga sama bentuk wajah kalian. Kalian cari aja model yang emang menurut kalian orang itu ya sama kayak kalian gitu. Kalau mau lebih bagus, lebih baik kayak gitu sih. Nah untuk yang kedua nih, ini juga gak kalah pentingnya, yaitu harus sesuaiin sama jenis atau karakter dari rambut kalian. Jenis rambut kalian tuh seperti apa sih? Kan rambut itu ada yang lurus, ada yang ikal, ada yang keriting, dan juga ada yang kribo nih, yang bener-bener sulit buat diatur nih. Nah kebetulan kan gue rambutnya lurus nih, jadi mau gak mau gue pun nyari potongan rambut yang emang si orang tersebut punya jenis rambut yang sama gue, yaitu lurus. Terus juga tingkat ketebalan atau ketipisan rambut juga bisa aja berpengaruh. Untuk yang ketiga ini adalah yang paling penting sebetulnya di antara 2 poin di sebelumnya, yaitu keahlian si tukang cukurnya. Jadi keahlian dari tukang cukur itu benar-benar berpengaruh dalam hasil akhir atau finishing potongan rambut lo gitu. Kayak misalkan contohnya, kalau misalkan rambut lurus itu kalau misalkan dipotong terlalu pendek atau potongnya salah, itu bisa aja jigrak dan polanya gak bener. Misalkan tukang cukurnya hebat atau punya keahlian yang mumpuni, ya kemungkinan dia bakal ngatasin hal itu. Jadi bagaimana caranya supaya si rambut ini bisa tetap di-apply tanpa mendapatkan beberapa masalah gitu. Kalau misalkan gue potong di tukang cukur yang salah, bisa aja hasilnya gak kayak gini. Jadi yang cukur gue kebetulan alhamdulillah bisa dibilang lumayan bagus. Terus juga ketika lo
dipotong sama orang yang emang punya keahlian dan emang punya kemampuan yang mumpuni, itu juga bakal berpengaruh terhadap rambut lo, pertumbuhan rambut lo gitu. Jadi bagaimana caranya supaya rambut lo ketika panjang itu nggak jadi jelek jadinya gitu. Nah, kemampuan barber juga bisa dilihat dari situ gitu. Jadi bagaimana dia menentukan pola pertumbuhan rambutnya supaya benar. Terus juga mungkin buat kalian juga yang punya masalah di belahan rambut yang bingung gue itu ke kiri atau ke kanan sih. Nah, ini juga bisa nih sama barber dikasih tahu. Nah, kalau misalkan barbernya ngerti ya pasti dia masih saran gitu. Gak kayak gue dulu harusnya kan parting ke kiri nih. Tapi karena gue dulu kebiasaan kanan sehingga akhirnya ya jigrak, terus potongannya banyak yang nggak bener, dan gue sering potong di tukang cukur yang salah, hingga akhirnya ya rambut gue ya aneh gitu. Hingga pada akhirnya gue menemukan tukang cukur yang emang ngasih tahu kalau arahan belah rambut yang bener buat gue itu adalah ke kiri gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah jadi bener kayak gini. Jadi penting banget tuh kompetensi atau keahlian si barber, makanya harus pintar-pintar cari barber yang sesuai sama kalian. Terus yang keempat, poin terakhir yang menjadi hasil akhir atau penentu, yaitu adalah styling rambut. Ini sebenarnya bisa masuk ke barber juga, ke tukang cukur juga. Bagaimana si tukang cukur bisa nge-apply stylingnya kayak gimana gitu, supaya hasil akhirnya juga lebih keren gitu. Nah, tapi di samping itu juga lo gak bisa terus-terusan sama barber atau sama tukang cukurnya, karena menurut gue styling itu ya, itu bisa dibilang pribadi juga sih. Jadi sedikit demi sedikit lo bisa cari referensi bagaimana sih cara styling rambut yang bener, yang sesuai gitu, supaya lo nggak harus bingung gitu. Anjir, gue kemarin perasaan di barber bagus deh, perasaan ketika potong di barber itu keren nih, tapi pas ketika di rumah udah dikeramas dan udah basah rambutnya, terus pas lo keringin lagi kok jadi kayak gini, terus gimana cara stylingnya. Nah, itu juga penting banget. Styling jadi penentu akhir keren atau enggaknya rambut lo gitu. Itu penting banget cuy. Banyak kok referensinya di YouTube cara styling rambut. Nah, mungkin segitu aja yang bisa gue share. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung buat cari potongan rambut yang pas, yang sesuai sama apa yang kalian mau atau memenuhi ekspektasi kalian, 4 cara tadi mungkin bisa jadi acuan atau referensi. Dan ini juga beranjak dari pengalaman pribadi gue yang emang bagaimana gue bisa selalu mendapatkan hasil potongan yang emang bisa dibilang sesuai lah sama apa yang gue mau itu di awal. Jadi thank you very much for watching. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini dan membantu, kalian bisa like video ini. Dan kalau misalkan kalian mau berdiskusi, silakan ada di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalkan kalian merasa cocok dengan channel ini, silakan di subscribe. Gue Rifki Ajira Bibi. Thank you for watching. See you next videos and keep push your limit. Goodbye.